indikasi bahwa Yesus berdosa. Itu tema kita. Kalian sebagai teman-teman Kristen berkewajiban, berhak meluruskan pandangan kami, indikasi yang kami tuduhkan kepada Yesus. Itu hak kalian. Karena kami tidak punya Roh Kudus seperti kalian, klaim kalian loh ya. Nah, baik, pertama sekali narasi pertama bahwa Yesus berdosa akan dibawakan oleh saudara saya Akina Filipus. Jangan banyak kali narasinya Akina, satu poin, satu narasi tapi tepat gitu loh, jelas gitu ya. Nanti satu lagi ditambah Bang Santri Kota, satu lagi ditambah Ustadz Ali, satu lagi oleh saya. Kalian di sini ada 1, 2, 3, 4 sama kita. Silakan kita bergantian menanggapi. Silakan Pak Akina Filipus menyampaikan satu narasi, bukti, satu ayat bahwa Yesus berdosa. Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya teman-teman Kristen yang mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat semua. Kita salam NKRI, salam Pancasila. Kesempatan ini seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya bahwa di Pengkhotbah 7:20 dan juga ditambah oleh Unirifa tadi ayatnya di Matius berapa itu saya lupa, Satu bahwa ayat ada saja. indikasi. Akina Ini bawa satu indikasi. ayat. Ya, satu. Oke, 7:20 pengkhotbah. 7:20 pengkhotbah di mana tidak ada satupun Saya buka manusia yang terlahir apapun ya, silakan, apapun perbuatan baiknya tetap aja dia berdosa yang namanya manusia. Sementara kita tahu bahwa Yesus itu adalah 100% manusia yang jika merujuk kepada Injil ada silsilahnya sampai kepada Nabi Adam pun ya, sampai kepada Nabi Adam, sampai kepada Daud, dan Daud ya terus sampai ke Adam tentunya. Dan yang namanya yang terlahir tidak ada yang terlahir sebagai manusia, kata Pengkhotbah 7:20 bahwa tidak akan ada satupun yang lepas dari kata berdosa. Mungkin itu ya yang saya Silakan dahulukan. dibacakan ayatnya. Silakan Mungkin teman-teman yang baca muslim. teman Kristen, bisa Pak Kriston membacakan ayat ini. Jangan kami yang bacakan, kalian bacakan. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berdosa. Terima kasih ya. Itu premis yang dibawa oleh Akina Filipus. Dan siapa Terima kasih kesempatannya, silakan yang lain. atau mungkin satu ya, silakan yang mau mengcounter ini siapa? Pegang dulu. Yang mau menjawab tentang ini siapa? Maju, Pak Samuel, Kriston. Boleh. Siapa itu? Pak Samuel. Silakan Pak Samuel mengcounter Pengkhotbah pasal ke-7 nomor 20, indikasi bahwa Yesus berdosa menurut saudara saya Filipus. Oke, saya jawab Kedua ya. saya ya. Kedua saya boleh menjawab juga ya. Ya, beri waktu saya 1 menit lah, 2 menit ya. 3 menit, 3 menit. Oh, 3 menit, oke. Saya jawab ya. Konteks daripada berdosa itu kan daripada dosa keturunan kalau menurut kepercayaan kami, keyakinan kami begitu ya. Dosa waris dari Adam. Nah, manusia tercipta dari tanah kalau menurut kami ya, di firman kami. Nah, kalau Yesus itu bukan dari dunia, ada dalilnya, ada itu di Yohanes 8 ayat 23. Kamu dari bawah, aku dari atas, kata Yesus. Jadi kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Dia adalah roh Allah, kalimatullah, firman. Begitu loh Pak. Jadi memang dia terbukti dalilnya dia bukan dari dunia kan. Kita juga sama-sama meyakini bahwa dia adalah firman. Tadi siapa itu Pak? Siapa tuh yang bilang Pengkhotbah dan Bu Rifa ini? Yang saya jelaskan begini, nggak apa-apa, saudara muslim kan juga agak-agak kurang paham mengenai Bible, begitu loh. Ini menurut perspektif saya sesuai dalil yang saya ambil, saya petik ini di Yohanes 8 ayat 23. Saya rasa cukup begitu ya. Kalau mau diteruskan silakan Pak Tarigan. Sekali menanggapi dari Akina Filipus, kemudian dijawab closing sama Pak Samuel. Lalu Pak Samuel nanti diam dulu, nanti kami bergantian. Silakan. Sekali tanggapan di closing oleh Pak Samuel. Terima kasih. Lanjut. Oke, ya, bagus sekali ya, terima kasih ya Bang Sam, tanggapannya bagus banget. Dan menurut saya nih ya, saya tambahkan lagi bahwa
kalau merujuk dari silsilah yang tertulis dalam Injil, jelas bahwa Yesus itu bersilsilah yang mana sampai ke Adam, dan itu adalah, ya betul, itu memang ada ayatnya yang Pak Sam tadi bilang bahwa dia bukan dari dunia, sementara kamu dari dunia, kita ini dari dunia ini, terbuat dari tanah. Sementara ada silsilah yang mengarahkan dia sampai kepada Daud, sampai kepada Yehuda, sampai kepada Daud, sampai ya Daud, sampai tentu saja sampai kepada Adam dan Hawa. Dan apa coba fungsinya silsilah jika silsilah itu tidak diakui sebagai satu cikal bakal terjadinya seseorang begitu, atau terciptanya seseorang, atau apa namanya, kesinambungan juriat begitu, kesinambungan darah daging, darah atau apa ya namanya itu, sehingga bisa ditambal oleh ayat yang diberikan oleh Pak Sam tadi bahwa dia bukan dari dunia. Terus mana yang mau dibenarkan? Silsilahnya yang kita benarkan sampai kepada Adam, yang nantinya bermuara kepada tidak ada satupun manusia di atas bumi ini yang berbuat saleh sekalipun, yang tidak berdosa, 720 pengkhotbah. Dengan ayat itu mana yang relevan dan mana yang harus kita pilih? Begitu, terima kasih. Saya tambah 30 detik boleh? Di closing sama Pak Samuel, tidak boleh tanggapi lagi Bang Filipus. Oh iya ya. Silakan Pak Samuel, di closing saja. Oke, jadi saya teruskan esensi dari Bapak yang bertanya tadi, memetik dari dalilnya di pengkhotbah ya. Jadi kalau Bapak kan paham ya, kalau menurut cara Yahudi itu menganut sistem matrilineal, jadi garis keturunan berdasarkan daripada garis ibu. Nah, itu juga ada namanya Yesus putra Maryam ya, bukan putra Yusuf, karena yang terkandung daripada Roh Tuhan kalau menurut kami melalui kandungan Bunda Maria nusul ke dunia menjadi Yesus Kristus. Bunda Maria kan juga itu dari suku Yehuda. Begitu loh. Jadi secara manusia kedagingannya dia diambil dari keturunan Ibu Maria adalah dari Yehuda. Demikian juga Raja Daud dari suku Yehuda, Pak. Silsilahnya kan dari 12 suku Israel itu daripada suku Yehuda. Demikian, seperti itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Udah paham, Pak? Oke, nanti kalau mau menanggapi setelah putaran ya Akina Filipus, boleh di topik yang sama. Sekarang saya izinkan Ustadz Alif untuk membawa premis bahwa pembuktian Yesus berdoa. Bahwa kalau satu ayat saja, bawakan narasinya. Silakan. Berdoa apa berdosa ini? Berdosa. Oh, Berdosa, lagi makan. oke. Baik, saya tidak akan ini dulu ya menyimpulkan, nanti kawan-kawan Kristen yang menyimpulkan, karena ada salah satu di beberapa kitab Anda dikatakan nanti. Nah, karena begini, dalam konsep Yahudi ada suatu larangan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan itu bersentuhan. Itu bisa dijelaskan dan sangat jelas ya, bahwa orang yang bukan muhrimnya, mahramnya, atau bukan misal suami istri atau apa, itu dilarang bersentuhan, Pak. Saya tahu di kalangan Yahudi, di kitabnya Yahudi, dan kebetulan Yesus orang Yahudi. Nah, pertanyaan saya adalah, konsekuensi ketika melanggar, maka dia itu statusnya bisa dikatakan berdosa. Nah, kalau dia dikatakan ada dosa di situ, maka ketika misal di Matius maupun di Markus, Lukas, ketika Yesus diciumi oleh seorang wanita, apakah statusnya dia di situ berdosa, Pak? Karena dia bersentuhan, Kristen meyakini wanita itu bukan istrinya. Kalau bukan istrinya, maka ada suatu pelanggaran karena dia bersentuhan atau diciumi oleh seorang wanita kakinya, sehingga dia berdosa. Nah, itu poinnya. Silakan. Boleh ada yang menanggapi kecuali Pak Samuel, diantaranya boleh Pak Tarigan, boleh Bang Dede, boleh Kriston. Siapa yang menanggapi di antara bertiga orang ini? Oke, saya boleh ya. Silakan, Anda tentukan saja Pak Tarigan atau Kriston. Saya boleh baca Alkitabnya, Injilnya Matius ya. Boleh, silakan Pak Kriston. Pak Tarigan nanti ya standby dulu, nanti bisa saya dan Bang Santri Kota juga masih ada. Silakan. Oke, kita buka bersama di Injil. Injil Matius bab 1 ayatnya yang ke-19 ke-18. Oke, kita baca ya. Halo.
Derumin ada dengar? Ya, saya dengar kok. Lanjut. Dengar. Berapa tadi Saya ayatnya? bacakan Injilnya ya. Ayat berapa? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada yang mau tanggapi atau menambahkan mungkin? Yesus Nah, tidak coba berdosa, diulangi ia akan diulangi pernyataan dari Ustadz Alif bahwa menurut Ustadz Alif Yesus itu berdosa karena menurut Ustadz Alif ajaran orang Yahudi tidak mengizinkan perempuan dengan laki-laki bersentuhan, tapi Yesus bersentuhan dengan Maria Magdalena. Apakah itu bisa dikatakan berdosa atau tidak? Itu yang perlu kalian jelaskan. Terima kasih. Ya, Ditanggapi saja seperti Ustadz ini. Alif. Jadi pengertiannya bahwa kalau Yesus sudah diciptakan dari Roh Allah yang kudus, apakah Allah itu berdosa sehingga Yesus pun berdosa? Karena dia sendiri dari Roh Allah yang kudus. Maka diciptakannya lah Yesus menjadi manusia tanpa noda, asal dari Adam pun tidak ada. Bahkan dia yang akan menebus dosa manusia, saya, Anda, dan seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Saya bacakan sekali lagi Injil Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi pengkhotbah sudah dipatahkan bahwa Yesus sudah lahir di zaman yang baru. Dia Itu tidak punyanya berdosa Akina Filipus. Kamu menanggapi Ustadz Alif. Ya ampun. Iya, Anda tidak berpengertian ya bahwa Yesus sendiri itu lahir dari Roh Kudus, tidak berdosa. Dia dari Allah. Allah masa berdosa? Apakah Nabi Adam diciptakan dari debu Tahu tanah pertanyaannya nggak, menjadi Bang? Tahu manusia? pertanyaannya nggak? Iya. Pertanyaan saya kan tadi Bang begini. Kriston, Justru pertanyaan ini saya dalilnya, sudah Injil dijawab oleh ini. Bang Sam. Anda tidak perlu menjawab. Salah. Injil ini yang Salah- membuktikan salah bahwa Yesus tangkap. tidak berdosa. Dari mana lagi? Dari pengertian saya. Ya, salah. Halo. Injil Bang. sudah Oke, membuktikan bahwa oke. Yesus Lanjut tidak Ustadz Alif. Udah, berdosa. diam Kriston. Gantian ya. Udah, silakan Ustadz Alif. Langsung saja Saya- closing statement Ustadz. Udah. Iya, baik. Sepertinya tidak nyambung dari jawabannya karena gini, ketika seorang laki-laki dan perempuan bersentuhan, itu hukumnya berdosa yang bukan mahramnya atau bukan istrinya. Itu ada di konsep Yahudi, bisa dipelajari itu. Saya yakin kawan-kawan juga paham. Bahkan Yesus sendiri, jika engkau melihat mengingini seorang wanita, engkau sudah dikatakan berzina gitu. Nah, Ya, tanpa betul. bersentuhan pun sudah dikatakan berzina. Nah, saya lebih dalam lagi ke konsep hukum yang ada di Yahudi, di Taurat. Di situ dijelaskan bahwa ketika seseorang bersentuhan itu tidak boleh. Nah, pertanyaan saya tadi, konsekuensi yang harus diterima ketika Yesus bersentuhan dengan seorang wanita, dia diciumi kakinya. Bahkan kalau melihat bunyi di salah satu ayat, karena dia telah meminyaki tubuhku, kan kata Yesus kan gitu ya. Maka di satu ayat ada di kepala, sehingga Yesus berkata meminyaki tubuhku dan kakinya diciumi. Nah, hal seperti itu apakah tidak melanggar aturan? Ini kan pertanyaannya, apakah tidak menimbulkan dosa? Saya bilang, kalau tidak berdosa, ya berarti melanggar aturan gitu loh. Nah, itu Iya. poinnya. Karena secara tidak langsung bahwa itu sudah sangat berdosa gitu. Oke, baik. Sekarang yang ketiga, Santri Kota. Silakan bawakan dasar premis Anda bahwa Yesus itu berdosa. Nanti terakhir saya. Baik, jadi Kristen itu kan ajaran Kristen itu adalah tentang dosa ini ada dua ya. Satu adalah dosa waris, yang kedua dosa perbuatan, kan begitu ya. Kalau saya baca di dalam Perjanjian Lama itu yang ada hanya ada dosa perbuatan, seperti hanya di Yehezkiel 18:20 bahwa Tuhan akan menghukum tindakan sesuai dengan masing-masing perbuatan manusia. Di ayat yang lainnya juga dikatakan bahwa anak akan menanggung dosa, tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya, dan lain sebagainya. Di dalam Perjanjian Lama itu tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang dosa waris. Nah, ini dosa waris ini siapa yang mengajarkan? Ternyata ada di Roma 5 ayat 12. Itu adalah ajarannya Paulus tentang dosa waris ini. Terkait dengan Yesus itu sendiri, dia adalah ternyata mengindikasikan karena dia adalah seorang manusia, maka dia
Ada dosa dua ini. Pertama dosa perbuatan, yang kedua adalah dosa waris. Dosa warisnya itu adalah karena Yesus adalah dia sebagai manusia. Saya tidak akan katakan bahwa oh Yesus datang dari atas, kemudian Yesus roh Allah dan lain sebagainya. Yang kita bicarakan adalah Yesus lahir dari seorang rahim wanita Yahudi. Dia adalah seorang manusia yang mempunyai darah dan daging, yang lahir dari rahimnya wanita Yahudi. Maka dia otomatis sesuai dengan konsepnya Paulus, dia juga mewarisi dosa waris. Karena apa? Karena dia adalah manusia darah daging Bunda Maria yang terus sampai ke Daud, kemudian sampai ke Bunda Maria, ke Bunda Hawa dan Adam. Kan begitu. Maka dia otomatis sebagai manusia, sekali lagi 100% dia sebagai manusia, maka otomatis dia mewarisi dosa waris. Yang kedua adalah dosa perbuatan. Dosa perbuatan juga dia melakukan itu. Contohnya adalah di dalam perjanjian lama disebutkan 10 perintah Tuhan, bahwa jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan bersaksi palsu. Ternyata Yesus mengambil keledai orang, mencuri keledai orang walaupun kelihatan yang punya, tetapi keledai itu diambil oleh Yesus, bukan dengan cara dibeli. Salah satu dosa mengindikasikan bahwa Yesus sebagai manusia, ya. Saya katakan Yesus bukan sebagai 100% manusia. Saya tidak katakan Yesus sebagai 100% Allah, ya. 100% manusia, dia telah mengambil hak orang lain, ya kan? Dan itu tidak ada ayat yang mengatakan bahwa keledainya itu adalah dikembalikan. Tidak ada ayatnya. Diambil. Maka Ingat secara waktu. maka ini Yesus sudah ada di dia mendapatkan dosa waris dari Adam dan Hawa, dan yang kedua dosa perbuatannya juga dia sudah lakukan. Terima kasih, silakan ditanggapi. Pak Tarigan atau Bang Dede atau Pak Vicky yang mau menanggapi? Nah, Oke, saya tanggapi dulu, Rifa. Pak Tarigan. oke, saya tanggap. Bang Sabar ya, Bang Dede. Dede. Bang Dede nanti Bang Dede punya waktu sendiri. Silakan Pak Tarigan. Oke, saya tanggapi. Saya kira dosa waris tadi sudah jelas karena Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yang berdosa itu adalah dunia ini, kan gitu. Manusia dunia ini. Walaupun dia jadi manusia, Yesus bukan manusia dari manusia, tidak. Tapi dia jadi manusia dari firman Allah, dari roh Allah. Makanya dosa waris itu satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanyalah Yesus. Nah, begitu. Kemudian dosa karena perbuatan. Jadi kalau kalian menyatakan Yesus berzina, tadi itu Alif menyatakan bahwasanya ada di aturan adat Yahudi bahwasanya laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan kalau bukan muhrimnya. Pengertian tidak boleh bersentuhan, jangan terlalu disempitkan. Karena begini, masalah wanita Maria Magdalena membasuh kaki Yesus, ratusan juta umat Kristen di dunia ini tidak pernah menafsirkan itu adalah perzinahan. Hanya kalian umat Muslim yang menafsirkan itu adalah perzinahan. Karena apa? Karena membasuh kaki, terutama membasuh kaki orang tua kita, ayah kita yang sangat kita hormati, adalah pekerjaan yang sangat dimuliakan oleh Tuhan. Jadi, Maria Magdalena membasuh kaki Yesus, bahkan meminyakinya, bahkan melapnya dengan rambutnya, bahkan sampai mencium kakinya, itu bukan perzinahan. Jadi kami umat Kristen di seluruh dunia tidak pernah itu berpikir sedikit pun menafsirkan itu adalah perzinahan. Hanya umat Islam yang mungkin pemikirannya agak dangkal dan dungu, itulah
yang menafsirkan itu Pak, jangan pakai kata-kata seperti itu, Pak. Kata-kata Bapak, kasar. Bapak, Demikian juga tentang Bapak pendeta, Bapak harus mencontohkan yang baik untuk diskusi. Kalau Bapak menggunakan kata dungu, Bapak masuk neraka. Di dalam kitab Bapak di Matius, barang siapa yang mengatakan jahil, jahil itu sama dengan dungu sama, masuk ke neraka. Bapak kan pendeta, tunjukkanlah cara yang baik diskusi biar kami mencontoh. Kalau Bapak katakan kami dungu, hanya akan kembali ke kitab Bapak. Saya punya dalil loh kalau kalian itu orang bodoh loh. Saya bisa buktikan, tapi saya tidak mau melawan Bapak seperti itu. Mari kita baik-baik saja diskusi ya. Silakan. Iya, Matius 5:22 itu kalau nggak salah itu. demikian juga tentang keledai yang dicuri. Enggak ada situ pasal dicuri. Jadi umat Kristen tidak pernah menafsirkan menyatakan bahwasanya keledai itu yang disuruh Yesus diambil oleh muridnya itu tidak pernah ditafsir dengan mencuri. Bisa aja itu murid meminta kepada yang punya. Kalau ditanya sama yang punya nanti, untuk apa kau minta keledai ini? Ya Tuhan membutuhkan itu yang dikatakan Yesus. Karena Tuhan membutuhkan. Itu aja nanti jawabanmu udah dikasihnya itu. Karena Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Apa yang dikatakan Yesus sebelumnya, semua akan terjadi. Tidak pernah apa yang diucapkan Yesus tidak terjadi. Itulah ketuhanan Yesus. Jadi Yesus itu tahu dia apa ungkapan hati kita. Jadi satu-satunya tidak ada manusia, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa memahami hati orang, nggak ada. Ya. Yang bisa memahami hati orang, yang bisa memahami pikiran orang, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memahami hati orang. Jadi kami umat Kristen tidak pernah menyatakan bahwasanya itu Yesus mencuri keledai. Tidak pernah, tidak ada itu. Kalaupun Anda baca, pelajari betul-betul nars itu dari awal, di situ tidak ada pencurian. Tapi Yesus menyuruh muridnya ke depan supaya dia bisa dipermuliakan, supaya dipinjam keledai kepada. Nanti kalau ditanya sama orangnya, katakan sama dia, untuk apa keledai ini? Tuhan memerlukan, bukan ada pencurian di situ. Demikian, terima kasih. Silakan Bang Santir Kota sekali tanggapan, habis itu dijawab sama Bapak. Baik. Jadi mengenai satu dosa waris yang Yesus juga adalah dia menanggung dosa waris itu tidak bisa terbantahkan. Karena apa? Karena memang Yesus adalah sebagai manusia, ya kan? Saya ulangi lagi, sebagai manusia 100% manusia, dia adalah keturunan ibunda Hawa dan Adam, yang semua kita ini juga mendapatkan warisan dosa dari bunda Hawa menurut ajarannya Paulus di Roma 5 ayat 12. Termasuk Yesus juga dia sebagai manusia. Kita tidak bicarakan dia dari atas, kita dari dunia ini, tidak. Tetapi yang kita bicarakan adalah seorang sosok manusia yang lahir dari rahim seorang wanita Yahudi, yang jelas dia adalah datangnya dari situ, keluarnya. Kemudian juga mau tidak mau, kalau umpamanya mengimani konsepnya Paulus di Roma 5 ayat 12 itu, bahwa Yesus juga ternyata mendapatkan dosa waris. Itu memang tidak bisa terbantahkan karena memang dia adalah 100% manusia. Kemudian tadi mengenai keledai itu, di ayat itu tidak mengatakan juga bahwa yang mempunyai keledai itu mengikhlaskan, nggak ada itu kata-katanya. Oh iya, saya mengikhlaskan demi Tuhan gitu kan, Tuhan karena memerlukannya. Nggak ada, itu diambil aja gitu. Ya kan, diambil aja, tidak ada di situ bahwa yang pemiliknya itu mengikhlaskan, nggak ada. Kalau orang yang tidak mengikhlaskan barangnya diambil, itu namanya mencuri, tapi secara terang-terangan. Terima kasih. Oke. Silakan terakhir Pak. Apakah Pak Santri Kota, apakah ada tertulis di situ yang pemilik keledai tidak mengikhlaskan? Iya, di ayat itu hanya mengatakan ketahuan kan yang punya keledainya. Kenapa kau ngambil, Tuhan memerlukannya, udah titik gitu kan. Tidak ada ayat lanjutannya kemudian pemiliknya mengikhlaskan keledainya diambil. Ada nggak tertulis bahwa dia tidak mengikhlaskan?
nggak ada makanya. Jadi dia diambil aja gitu. kamu Padahal ngarang? belum tentu pemiliknya itu juga ikhlas diambil keledainya. Kalau nggak ikhlas mana dikasih? Ada tertulis nggak kalau dia ikhlas, Pak? Sama-sama deh. Kalau memang nggak ada tertulis, sama-sama kalian berdua berarti ya. Kalau dia mencuri, mungkin orangnya sudah lapor orang Yahudi untuk dihukum itu murid Yesus. Mungkin sudah ditangkap, dibantai dia karena mencuri. Buktinya dia ditangkap dan dibantai ya. Udah selesai ya. Jangan diikuti Yesus. Kriston. Kriston sekali lagi melakukan pelanggaran, saya turunkan kamu ya. Oke. Pak tadi kan ada lagi closingnya. Ada nggak tertulis di situ bahwa tidak ikhlas pemiliknya? Silakan. Terakhir, Bang Santri Kota. Terakhir. Oke, itu di situ tidak dikatakan bahwa pemiliknya mengikhlaskan atau tidak Ya mengikhlaskan. udah, jadi nggak usah Ya udah, abang berarti kan bahas itu diambil tentang ikhlas, gitu tidak kan. ikhlas. Kalau tidak tertulis, nggak usah Oke, diperlebar close, kesana close, kemari. close. Orang juga ingin berbicara, bukan Anda berdua saja. Baik. Sekarang gantian saya ya. Oke, terima kasih. Gantian saya. Saya siapapun. Bang Dede nanti menanggapi saya atau Pak Vicky ya. Bang Dede nanti kalau ingin. Saya mau membawa premis bahwa Yesus itu berdusta atau berdosa ya. Baik. Mohon maaf ini agak keras ya teman-teman. Kalau tidak sanggup menghadapi ini, kalian skip dari room ini. Saya harapkan teman-teman Kristen yang tidak sanggup dengan hal ini pergilah. Baik, dalam Amsal pasal 30 nomor ke-6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ini premis saya. Saya membuktikan bahwa Yesus telah melakukan pelanggaran melakukan hal ini, yaitu menambahi firman atau berdusta. Ini premis saya. Kalau ada teman-teman Kristen nanti yang mampu membantah, maka saya batalkan tuduhan saya. Ya, saya meminta maaf kepada teman-teman kalau seandainya kalian mampu membantah argumen saya. Baik, di mana itu? Di sini. Baik, mana itu? Aduh, mana pula tadi nih? Mana ini? Lukas, bentar ya. Lukas. Sabar ya teman-teman. Dipusatkan kameranya. Enggak, ini belum, saya lagi nyari. Bentar ya, bentar, sabar. Aduh, tadi saya udah buka, ini lama kali nih. Oh, ini tadi di Amsal berapa? Amsal pasal 30. Nih, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Oke? Itu dalam kitab Amsal. Lalu terpenuhi oleh Yesus. Mana tadi ya? Sabar ya guys. Nah, terpenuhi di sini. Coba saya ingin memberitahu kepada kalian, kalau seandainya Yesus tidak termasuk orang yang menambahi firman Tuhan, saya meminta maaf kepada kalian Kristen telah menuduh Yesus berdusta berdasarkan ayat Lukas ini. Kalau seandainya ini tidak bisa kalian jawab, maka apa yang saya argumenkan tidak itu semua benar. Lukas pasal 24 nomor 46 sampai 49. Aduh, kok hilang nih. Sini aja kali ya. Lukas 24 46 nih. Oke. Kita bahas di sini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Nah, Yesus sedang mengutip kitab suci yang ada tertulis. Ada tertulis demikian. Kenapa saya bisa katakan itu kitab suci? Karena Yesus berkata dari awal. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus merujuk kepada perjanjian lama. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, mustahil di luar kitab ini, apa sih di kitab ini? Demikian, Mesias harus mati, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, pertanyaan saya, di manakah kutipan Yesus ini tertulis? Kalau tidak pernah ditemukan sama sekali di perjanjian lama, maka Yesus telah memenuhi nubuatan Amsal pasal 30, yaitu menambahi firman dan berdusta. Dan itu pasti disebut dengan berdosa. Oke, nah itu premis saya. Tolong teman-teman Kristen bantah argumen saya dengan membuktikan bahwa ada tertulis di dalam kitab sucinya teman-teman Yahudi atau kitab perjanjian lama narasi yang dibawakan oleh Yesus. Kalau tidak pernah tertulis, maka Yesus telah menambahkan firman Tuhan karena tidak pernah ada tertulis, atau ada ayat itu tapi hilang.
Ya kalian selamatkan Yesus lah dari tuduhan saya. Terima kasih. Siapa yang mau menjawab silakan. Boleh kalian semua menjawab. Boleh Pak Samuel karena ini sangat berat memang menemukan ayat yang dikutip Yesus. Oke. Pak Vicky boleh, Bang Saya Deddy boleh. langsung baca ya, saya langsung bacakan Injil di dalam Lukas ya, bahwa Yesus itu tidak berdosa ya. Intinya Yesus dulu yang tidak berdosa. Injil Lukas bab 1 ayatnya yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Tunggu. kudus. Kenapa Anak Kristen yang Allah. menjawab? Kamu sudah ngomong loh tadi. Kamu sudah kedua Sebentar, kali saya mengganggu jalannya mewakili- diskusi. Saya Bang mewakili De, yang lain kamu untuk membahas loh. kamu tidak disuruh Bang Dede dan Bang Vicky untuk mewakili. Bang Dede dan Bang Vicky belum bicara. Karena Kenapa memang kamu kasih ngomong? saya untuk mewakili mereka. Memang kamu sudah minta izin sama mereka? Apa Anda berdua memberikan perwakilan kepada Kristen, Bang Dede dan Bang Vicky? Iya. Kok iya kamu bilang mereka belum ngomong? Kok kamu yang bilang iya? Berkali-kali kamu, sepertinya kamu tidak bisa disiplin ya. Saya menghargai teman-teman saya yang disiplin di sini ya. Mohon maaf ya, Kristen. Silakan Bang Dede dengan Pak Vicky untuk menjawabnya. Baik, mungkin saya coba menjawab. Jadi yang pertama yang mungkin kita harus mengerti untuk kita semua bahwa pengajaran Yesus itu banyak mengajarkan tentang perumpamaan. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu terdapat dalam satu ayat di Perjanjian Lama. Saya mau bantah ini karena yang pertama, cerita tentang kejadian Yesus itu bukan hanya di satu ayat atau di satu kitab. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya itu di ayat 44, Yesus berkata seperti ini, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Maka tidak hanya satu ayat atau satu kitab yang bisa menjelaskan. Maka ada sekitar 300 poin yang menerangkan tentang peristiwa ini. Maka perumpamaan dan tersirat tentang Yesus itu yang ada di Perjanjian Lama. Itu. Lalu saya mau sampaikan bahwa di Yohanes ayat yang terakhir itu banyak yang dilakukan oleh Yesus, tapi tidak Alkitab itu tidak bisa mencatat semua karena terlalu banyak. Seperti itu. Jadi tidak seperti yang Uni maksudkan bahwa dia harus ada dalam satu ayat yang menerangkan itu. Karena sifat Yesus dalam pengajarannya, khotbahnya itu tentang perumpamaan. Terima kasih. Dari tadi lagi-lagi saya tidak diberikan ya. Oh, bukan lagi-lagi. Dari tadi Kristen tidak memberikan ayat yang saya minta. Pak Vicky juga tidak berikan. Saya berharap teman-teman bisa menyelamatkan Yesus dari hukum Amsal yang mengatakan barang siapa menambahi firman maka dia termasuk orang yang berdosa atau berdusta. Berdusta itu saya rasa berdosa ya. Nah, saya bacakan lagi Amsal. Amsal pasal 30 nomor 6. Jangan menambahi firman supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Oke? Kalau saya bawa premis lanjutannya, ayat ini tidak pernah ditemukan dalam Perjanjian Lama, maka menurut saya wajar orang Yahudi menuduh Yesus sebagai nabi palsu. Kenapa? Karena ternyata menurut iman Kristen Yesus mati di tiang salib itu justru memenuhi hukuman Tuhan, karena orang yang berdusta ini akan ditegur dan dianggap pendusta. Oke, saya ingin kalian selamatkan Yesus dari tuduhan kitab Amsal pasal 30 ini, karena faktanya Yesus menambahi firman dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 32. Oh, tanggal 30 berapa? 46. Dia dengan tegas berkata, ada tertulis. Dia bilang ada tertulis. Lalu saya udah cari di Perjanjian Lama, tidak ada tertulisnya. Maka ada dua konsekuensi yang terjadi adalah, satu, dia menambahi firman. Kedua, firman itu hilang.
Ya, kalian boleh pilih yang mana lah biar Yesus aman. Kalau lebih aman sih bilang aja kalau firman itu hilang, Yesus selamat dari tuduhan saya. Atau mau bilang Yesus itu adalah Tuhan, suka-suka dia lah, menambah-nambahin, dia kan Tuhan. Ya nggak apa-apa, saya terima kok jawaban kalian. Silakan yang lain mau menanggapi atau tetap Pak Vicky, saya tidak masalah. Silakan. Saya tambahkan ya 1 menit nggak sampai. Yang menuduh di sini bukan Uniriva ya, saya perjelas, tetapi ayatnya sendiri. Iya, saya membawa ayat ini dan membawakan ke depan teman-teman Kristen bagaimana dengan ayat ini. Begitu. Oke, begini. Yesus itu adalah firman Allah. Dialah yang sang firman itu. Kalau mengenai hal itu tertulis di Perjanjian Lama, banyak dijelaskan di nubuat-nubuat tentang Yesus, nubuat-nubuat tentang kematian Yesus, nubuat tentang kebangkitan Yesus, banyak tertulis di ayat-ayat Perjanjian Lama. Jadi nggak perlu saya sebutkan satu persatu di sini, baik itu di Yesaya, di Mazmur, dan lain-lain. Jadi kalau mengenai firman, Yesus merubah firman Allah. Yesus itu sendiri adalah firman Allah yang jadi manusia. Jadi Yesus memang Yesus membawa perubahan karena dia adalah firman Allah itu. Apa yang diucapkan Yesus, semua itu berasal dari Allah. Karena dialah firman Allah. Maka semua firman-Mu telah aku sampaikan. Karena dialah firman itu, memang dialah firman itu. Apa yang dilakukannya, apa yang diungkapkannya, itulah firman Allah. Karena dia sendirilah firman itu yang menjadi manusia. Begitu. Jadi jangan kalian menyebutkan Yesus berdosa karena merubah firman Allah. Sementara dia sendiri firman itu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita angkat satu topik yang kita diskusikan bersama secara dua arah. Karena tadi kita sudah lakukan metode H2H ya. Sekarang masih tema yang sama. Kita akan elaborasi lagi. Nanti boleh menanggapi siapapun juga. Karena kita di sini ada 1, 2, 3, 4 teman Kristen dan 4 Muslim, dicocok. Silakan, mungkin dari pihak Muslim sebagai penggugat dulu nih yang berargumentasi. Mungkin dari Akina Filipus boleh melebar. Nanti waktunya kami Muslim dulu, baru kalian Kristen bergantian. Silakan, Akina Filipus. Ya, saya masih kepada Pak Tarigan ya. Dia bilang banyak, tidak perlu menjelaskan tuh banyak satu persatu. Yang diminta di sini satu saja ayat yang merujuk pada ayat itu, yaitu ada tertulis. Satu aja yang secara eksplisit, yang secara real menjelaskan bahwa dia akan mati, bangkit pada hari ketiga, walaupun dia mati hari Jumat, bangkit hari Minggu ya, nggak sampai 3 hari juga kan. Tetapi bukan itu yang menjadi esensinya, yaitu mana ayatnya, ayat yang pernah dia katakan akan digenapi, di mana telah dinubuatkan di kitab-kitab Nabi, di mana ada tertulis. Berarti ada tertulis, jelas dong ayatnya begitu. Nggak usah mulas ke sana kemari lah begitu, bilang banyak tapi satu aja, cuman satu aja mana kalau ada, kalau enggak berarti ya udah 2 perubahan ayat seperti kata Uniriva tadi, Yesus berdusta, berbohong, atau ayatnya hilang ya begitu. Jangan bilang oh sana ada banyak secara ini secara itu, dalam ini dalam itu, tetapi satu aja. Satu, kalau banyak ya satu aja, nggak usah banyak, satu aja yang merujuk pada tuduhan ayat tadi ada tertulis gitu loh. Bukan tuduhan ya, narasi yang dibangun, yang dikatakan ada tertulis. Itu aja kok, nggak banyak saya. Makasih. Uni dan semua saya izin dulu, saya harus turun ya, apaan ada. Terima kasih Tad Ali. Silakan Bang Santri. Makasih semua. Assalamualaikum. Santri Ketek. Baik ya. Ini gini loh, ada indikasi bahwa Yesus itu berdosa, ya kan? Itu di Lukas 24 ayat 25. Bunyinya gini nih ya. Ini kata Yesus sendiri loh. Yesus yang ngomong sendiri ya. Bentar.
nih ya, di Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini Yesus katakan bahwa hai kamu orang yang bodoh, dan orang yang mengatakan orang lain itu bodoh itu berdosa. Upah dosa adalah maut. Yesus sendiri katakan di Matius 5 ayat 22, bunyinya begini nih, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, jahil itu bahasa Arab, artinya apa? Bahasa Indonesianya bodoh. Siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Jadi Yesus sendiri yang mengatakan orang lain bodoh, dan dia dimasukkan sendiri dirinya ke dalam neraka. Jadi dua ayat ini mengindikasikan bahwa Yesus masuk neraka berdasarkan ucapan Yesus itu sendiri. Coba gimana itu? Siapa yang menambahi lagi? Oh, kita cuman bertiga ya. Boleh Oke, ya. berarti Muslim sudah ya. Silakan Kristen bergantian dari Pak Samuel. Dari Pak Samuel, Saya Kristen. dipanggil teman, ada teman datang. Oke. Baik, kita mulai dari Kristen, Nelson, Sembah, Vicky, Pak Tarigan. Bergantian silakan menjawab semua premis kami. Makasih. Oke, sesuai dari topik yang awal bahwa Anda menuduh Tuhan Yesus itu berdosa dengan ayat-ayat Anda, menurut Anda Yesus itu berdosa. Nah, saat ini saya mau menjelaskan dengan dua versi sebagai manusia, kacamata manusia saya dan kacamata saya Yesus itu ilahi, Allah itu sendiri. Saya jawab berdasarkan firman Tuhan ya. Lukas 1 ayatnya yang ke-35, saya bacakan ya. Dan jangan tolong ada yang putus-putuskan ya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lanjut ke ayat yang ke-37. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Jadi terbantahkan bahwa engkau menuduh Allah itu berdosa dalam Yesus Kristus. Karena Allah sendiri yang mengutus malaikatnya menyampaikan firman kepada Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menebus dosa mereka. Selesai semua tuduhan Anda bahwa Yesus itu karena Anda sudah menuduh Allah sendiri. Kristen, kami dari tadi tidak pernah menunjuk Allah Bapa. Kita di sini sedang membawakan dalil tuduhan dari kitab kalian kepada kemanusiaan Yesus. Kita kan membahas kemanusiaan Yesus. Bagaimana mungkin Allah itu berdosa? Kan Dia yang menciptakan dosa, Kristen. Belum minum kopi kayaknya Kristen. Pakai gula. Kristen nih. Kita nggak pernah nuduh Belum minum kopi kayaknya, bahwa Kristen. Allah Ngopi dong, yang ngopi, adalah ngopi. roh itu berdosa. Nggak ada dari tadi. Kita sedang menunjukkan kemanusiaan Yesus itu penuh dengan dosa. Itu Kristen. Silakan Pak Nelson. Ya, kalau kita melihat dari sisi Kristen ya, Yesus itu ya tidak berdosa kalau sisi Kristen, karena di dalam kitab Kristen bahwa Yesus itulah adalah penebus umatnya dari dosa mereka. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kemanusiaannya bahwa Yesus ya bisa saja kita katakan dia berdosa, karena dalam logika kita ya kan, siapapun manusia dalam dunia ini adalah berdosa dalam Roma 6 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Kalau kita ambil dari sisi kemanusiaannya Yesus, itu. Karena dalam Roma tadi yang saya katakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Apakah Yesus itu juga termasuk atau tidak?
Itu pertanyaannya. Iya, itu Karena semua pertanyaannya Pak Nelson dari tadi kita. Kita itu sudah bawa bukti bahwa Yesus berdosa. Contoh dalam kitab Amsal pasal 30 yang menambahi firman itu berdosa. Lalu saya bawa dalil dalam Lukas pasal 24 ayat 46. Ayat kutipan Yesus tidak ditemukan. Apakah ayat hilang atau Yesus yang menambahi firman? Dia kan manusia biasa. Aduh, jadi bukan membahas tentang Allah yang ada di dalam diri Yesus, Allah Bapa yang di surga, Allah yang bersama Adam. Bukan itu. Kemanusiaannya Yesus itu berdosa tidak. Itu yang kita bahas dari tadi. Iya, makanya itu saya jawab yang sesuai dengan apa Ya, yang menurut Anda gimana? saya baca. Anda malah mengajukan pertanyaan ini gimana nih ceritanya? Menurut Anda gimana? Ya, kalau dalam sisi kemanusiaannya itu semua orang berdosa. Dalam Thank you. kitab Itu yang perlu Roma kita 6 ayat dapatkan kalau 23. sudah. Oke, Semua terima kasih. umat manusia itu berdosa. Oke, terima Kalau kasih kita Pak tidak Nelson. Anda Kristen kan? Nanti Anda dituduh Islam loh. Kristen. Ya. Baik, Sembah silakan kamu tanggapi. Esensinya sudah didapat ya Saya dari tanggapi Kristen, ya. dari Nelson. Halo, ini siapa dulu nih? Lu Oke, saya tanggapi ya. ganti-ganti akun lu, ya ampun. Oke, bagaimana ilahian Allah SWT ya terindikasi berdosa. Contohnya, bukti-buktinya seluruh 10 hukum Taurat dilanggar oleh Allah SWT. Kita Karena bahas manusia menaati Yesus Nabi loh, Muhammad. bukan Allah. Gitu tuh. Kalau waktu bayi minumnya itu adalah air selokan, ASI minum. Waktu lagi belajar jalan kepala kejedot. Keluar Jadi bingung. konteks. Iya. Keluar Begitu tuh. konteks. Gitu caranya. Kita nggak bahas Allah, Allah atau Allah Bapa. Makanya teman-teman besok kalau seandainya kalau mau mabuk jangan minum kalpanak. Minum tuh minimal anggur lah gitu biar mabuknya juga berhigh class. Ini mabuk kalpanak jadi minum. Dasar wanita itu. Makanya dalam Bible kalian tuh perempuan nggak boleh berbicara di jemaat. Buktinya kayak gitu tuh perempuan kalau bicara banyak di jemaat. Ada dalilnya aku ya. Nih perempuan tidak boleh bicara di jemaat di tempat khotbah nih. Bentar ya, halal ini MUI bilang halal perempuan. Ada perempuan yang bicara ya. No. Karena kalau Bentar, aku tunjukin dulu si kakak tadi itu ya. 1 Korintus pasal 14 nomor 34. Makanya besok-besok teman Kristen perempuan-perempuan kalian diikat kakinya. Nih. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan haruslah berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Itu akibatnya kalau kalian langgar aturan kalian. Tuh perempuan barusan tuh kejedot palanya, minum air tajin lah kau biar sehat ya. Lanjut. Loh, mana teman-teman kita yang menjawab ini? Baik, siapa lagi yang mau menjawab? Silakan. Silakan Pak Tarigan. Ini kita Muslim atau Kristen sih yang bahas yang ini? Iyalah di-kick. Masa kami harus berkumpul dengan orang-orang kayak kamu mabuk kalpanak? Siapa yang mau bicara lagi setelah ini? Oke. Halo. Oke Pak Tarigan, nanti Kristen Pak Tarigan dulu. Oke. Jadi begini. Dari sini kita lihat jelas kita berbeda pandangan. Kalian umat Islam memandang Yesus itu sebagai manusia Assalamualaikum, selamat biasa. pagi. Ya, lanjut Pak Tarigan. Ya. Tapi kami umat Kristen memandang Yesus itu bukan hanya manusia, tapi kami memandang dia adalah kalam Allah, firman Allah. Oke. Jadi Siap. kalau kita berkeyakinan hanya sebatas, kalau kita beragama dan berkeyakinan hanya sebatas kekuatan manusia biasa, keyakinan kita kepada manusia biasa, berarti kita itu masih orang yang sangat lengah atau sial. Kita lah yang paling sial di dunia ini.
Tapi kami orang Kristen, keyakinan kami kepada kuasa ilahi Yesus sebagai kuasa ilahi, sebagai firman Allah, sebagai kalam Allah, bukan keyakinan kami kepada kemanusiaannya. Karena begini, karena dia kalam Allah, firman Allah itu untuk turun menjadi manusia dan bisa diam di antara manusia, mau tak mau dia harus menjadi manusia, bukan menjadi kerbau, jadi sapi gitu. Jadi sesuai firman Allah, karena dia telah turun menjadi manusia dan diam di antara kamu, berada di antara kamu, maka dia harus menjadi manusia seperti manusia. Agar dia bisa menjadi manusia, layaknya manusia yang normal, maka juga dia harus dilahirkan dari seorang perempuan manusia, begitu. Jadi saya melihat di sini bahwasanya persis pandangan kalian memandang Yesus sebagai manusia saja, bukan sebagai Oke, ilahi. baik. Kita closing Itu aja. statement aja Terima ya. Kita kasih. pindah ke tema lain ya, karena saya sudah cukup bosan dengan tema ini. Dari tadi kita tidak dapat jawaban. Baik, dari Jadi Kristen begini, dulu. Kristen, silakan closing. Pak. Siapa yang mau closing statement? Nelson, silakan. Oke, saya boleh lah. Oke. Oke, Kristen. Iya, jadi terima kasih ya teman-teman yang di room yang Islam maupun Kristen. Kita hanya sebatas forum diskusi. Jadi memang pandangan Islam kekristenan kita jangan dilihat dari kitabnya, tulisannya, tetapi keilahiannya Yesus. Itu yang Anda tidak bisa selami sampai kapanpun. Karena Anda hanya membaca dalam kitabnya, tetapi tidak memahami secara konsep ilahi itu sendiri. Maka iman Anda sangat berbeda jauh dengan iman kami orang Kristen. Tidak dapat dipersatukan, tidak dapat diskusikan dan dapat dipahami bersama. Karena Allah sendiri berfirman untuk menciptakan langit dan bumi, tanpa pengetahuan ia menciptakan langit dan bumi, tanpa berakal dia menciptakan langit dan bumi, hanya berfirman, maka jadilah bumi, jadilah langit. Maka kuasa Allah lebih dari pikiran kita manusia yang hanya melihat pada pengetahuan tulis dan tulisan. Maka Yesus sesuai dengan Injil Lukas mengatakan bahwa jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kalau Sebab keilahian itu akan, Allah, jangan dipotong. Islam pun juga itu mengakui. Sebab itu Anda jangan engkau bernarasi jangan biasa. dipotong. Gak apa-apa, Theo. Ntar. Sabar, Theo. Ntar, Sebab Pak Theodor. itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, ini closing saya. Oke, saya sebagai host mengucapkan terima kasih juga buat saudara saya Kristen. Lain kali tetap diperbaiki ya cara diskusi kita ya. Aku juga berbenah, roomku, Oke, kamu terima juga kasih, ya. mohon izinnya. Belum, silakan closing dulu Pak. Pak tadi kan closing dulu, Pak Pendeta silakan closing dulu. Saya perlu pula ini, ada butuh. Oke. Silakan. Oh, berarti sudah tidak ada lagi. Pak Nelson, silakan Anda baru masuk langsung closing, nanti ditambah sama Theodor. Terima kasih. Silakan Pak Nelson. Makasih Pak Pendeta Tarigan. Silakan Pak Nelson. Ya memang di dalam ajaran Kristen ya seperti itu. Cuma yang menjadi persoalan kan mengenai tadi bahwa Yesus dikatakan oleh Kristen bahwa kan itu Tuhan dari sisi apa, keilahannya seperti apa, ya kan? Nah kan di dalam umat Yahudi, orang Yahudi berkata bahwa Yesus itu utusan. Kalau di dalam orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Nah dalam kitab originalnya Yesus dikatakan adalah anak hanya Allah yang utusan. maha tinggi. Anda baca tadi tidak? Itu Nelson Kristen. Itu Nelson Kristen. Jangan ganggu. Kamu sudah habiskan waktumu tadi. Ayolah, semakin dewasa. Ya, jadi yang saya mau pertanyakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa tadi Bapak Kristen mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Di manakah Yesus di saat
penciptaan itu. Jangan debat lagi Pak Nelson, sudah closing statement. Tema ini membosankan. Saya tidak dapat jawaban dengan teman-teman muslim lainnya. Sudah cukup. Biarkan netizen yang menilai, biarkan mereka memilih mana yang benar, mana yang salah. Pak Nelson langsung closing saja. Kita angkat tema baru. Shalom Rifa. Lalu menurut Salam Pak dari John, nanti Pak John diam dulu, lagi ada closing statement. Silakan. dalam kitab nambahkan Kristen ya. di dalam sana pasal 17 mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan dan dia datang dalam dunia ini sebagai manusia. Sip, ya. Lalu itu saja mungkin closing saya. Thank you so much. Dan Anda tadi mengakui ya bahwa kemanusiaan Yesus itu termasuk yang berdosa ya. Dalam Roma pasal 23 kan saya berpaut ke Roma pasal 6 ayat 23 bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Berarti Yesus kan manusia juga. Thank you Pak Nelson. Sebagai Kristen Anda menjawab cukup logik dengan berdasarkan dalil. Silakan Pak Jones langsung closing statement dan tanggapannya. Ya Rifa, saya nanggapi yang pertanyaan Rifa bahwa itu ada kaitannya di perjanjian lama, itu kan konteks yang ingin ditanyakan seperti itu sebenarnya clearnya. Coba Anda baca Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 coba. Itu secara eksplisit Yesus menyatakan di situ ada ayatnya. Nanti saya akan cari, saya akan menjadi PR buat saya akan tunjukkan bahwa kamu di perjanjian lama itu ada karya penebusan, itu konteksnya dari perjanjian lama. Oke? Itu salah satunya yang bisa kamu pegang. Ya, Yesaya berapa biar kita bacakan di sini, ada nggak sama nggak tertulis dengan yang dikutip Yesus? Yesaya berapa? Yesaya 53. Nomor Ayat 1 sampai Wah, kutipan Yesus pendek, ini kok panjang banget ini. Yesus cuma mengutip pendek banget kok. 1 sampai 2. Oke, saya bacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai teruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Bukan begitu yang dikutip Yesus. Ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ya, satu perikop itu menandakan dia memikul dosa manusia. Wah, berarti Yesus menyimpulkan kitab Yesaya dong menjadi. Ini saya bilang nih, kata Amsal 30, jangan menambah dan mengurangi firman. Ini malah dikurangi sama Yesus. Yesaya pasal 53 itu satu perikop ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa ayat ya? 12 ayat. Tiba-tiba jadi satu ayat. Yesus mengurangi firman. Saya minta kamu baca 12 ayat, bukan 1-2 ayat. 12 ayat kamu baca. Begini, oke, saya baca ini 12 ayat. Tapi Yesus mengutip hanya satu ayat doang. Berarti Yesus mengurangi firman. Jawabannya 12 ayat nggak ada yang salah kan? Yang penting kamu mendapat jawabannya. Itu loh Rifa. Gini, Amsal mengatakan, barang siapa dijelaskan dalam berbagai ayat. Pak, dengar ya. Nah, dijelaskan. Amsal mengatakan, barang siapa menambahi firman dan mengurangi firman, maka dia termasuk berdosa, Pak. Kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Yesus mengurangi firman. Ya, tidak mengurangi dan tidak. Itu dia menyatakan kan Anda melihat konteksnya ke perjanjian lama. Di ayat keberapa? Di ayat keberapa tertulisnya? Mesias 12 membaca semua itu menunjukkan bahwa Yesus akan memikul. Mana tertulis di sini? Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga, mana? Tidak, itu dia memikul dosa. Kamu lihat, itu kan yang mana? Dia harus mati dan bangkit dari ketiga itu mana? Iya, ini 12 ayat, yang mana ayatnya? Itu semua menandakan, eksplisit itu menandakan bahwa Yesus memikul dosa. Mana eksplisitnya? Yang dikutip Yesus mana? 53 kamu baca semuanya, jangan mana aja, dibaca. Oke, kita baca ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah. Bapak ini kan minta. Oke lah, kalau gitu aku baca aja, walaupun aku 12 ayat nggak apa-apa. Kamu saya PR-in ya, saya akan masuk grup kamu, saya akan tunjukkan di mana ayatnya lagi. Itu yang saya ketemu di situ. Sebagai taruk dan sebagai tunas di tanah kering, ia tidak tampan dan semeratnya pun tidak singgah. Wah, tidak tampan. Berarti benar dong aku bilang kalau dia buruk kemarin ya. Ia tidak tampan dan semaratnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Wah, dia katanya tidak tampan. Kok ada tampan itu? Foto siapa itu yang tampan itu? Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang tidak bisa menderita kesakitan. Sangat dihina sehingga ia menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pada mana di sini dia bangkit mati dari ketiga itu? Pada kita mana? Yang mana? Itu tadi yang ditanggungnya. Itu ya satu. Mana di situ mati dan bangkit dari ketiga mana? Mana baca? Lukas itu begini loh, ini kata Lukas tuh gini. Lukas tuh bilang gini nih. Tuh, kamu lari-lari nama firman namanya itu. Di situ kan jelas secara eksplisit dia akan menang. Gini loh, di Lukas itu begini tulisannya. Bangkit di hari ketiganya mana, Bang John? Di Lukas ada bangkit di situ, itu eksplisit ya udah, dia. jangan nama-nama firman lah. Itu jelas. Kalau kamu menyatakan itu ya nanti itu ada di ayat lainnya, bukan secara eksplisit kan dia ada di perjanjian baru.
Kalau dia itu bangkit Nah dan ini segala dia, macam. dia cuma satu ayat doang kok. Dia cuma satu ayat doang ini. Ada tertulis demikian. Tengok. Ada tertulis demikian titik 2. Cuman sedikit kok. Tertulisnya begini. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Lah, gimana tertulis ini? Kalau kita baca Yesaya 53 banyak kali, panjang kali itu 12 ayat. Iya, itu dia mengurangi firman. Dosa manusia. Silakan baca. Ya mana tertulisnya begitu? Ya, kamu kalau tinggal itu kan di perjanjian baru, detailnya. Detailnya di perjanjian baru. Nggak ada bangkit. Baca, kamu aja nggak mau baca, belum dibaca kamu berpremis. Udah aku baca. Ngawur kamu Rifa. Kok ngawur ya? Aku lagi baca tadi nggak ada. Kalau nggak ngawur. Ya udah aku baca. Bapak kok marah-marah kan saya udah baca ini. Gak suka narasi liar kamu, baca aja. Kok narasi liar? Bantah kalau saya salah. Narasi liar kamu. Ih, Anda punya Roh Kudus loh. Roh Kudus diri Anda meronta-ronta kenapa sih? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitannya sangat dihina sehingga menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun yang menunggu Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira yang kena Tuhan dipukul akan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Diam, saya lagi baca terus suruh baca dan orang baca potong-potong. Dia nanya, tapi dia memberikan diri terhina dan dia membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan menghukum yang terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena itu memberontakkanku umatku itu kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya pun ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Wah, ia akan melihat keturunannya. Dia punya keturunan, Pak. Iya, itu wow. Berarti dia punya anak. Iya, kita anak Allah. Ada keturunan Allah. Silsilah Anda sampai ke Allah gimana ceritanya coba? Umurnya akan lanjut, Pak. Akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Mana nih bangkit dari ketiga nih? Sesudah kesusahannya dijual akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Hamba Tuhan akan membenarkan banyak orang hikmahnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu ia akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Wah, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Wah, dia terhitung dalam pemberontak. Walaupun ia menanggung dosa banyak orang. Mana dibangkit dari ketiganya, mana? Ya, itu yang saya baru jawab dulu. Kamu nanti begini Rifa, itu eksplisit dan Jones, lu muter-muter nggak ada, lu sampai koprol-koprol nyari, lu di Bible bangkit dari ketiga nggak ada itu, nggak usah halusinasi lah. Udah dibaca 12 ayat nggak ada bangkit dari ketiganya. Itu dia menanggung dosanya ada ya, penyalipannya itu ada berarti ya, dia menanggung dosa. Itu clear ya, Liva? Tapi Yesus berkatanya begini, ada tertulis, kata Yesus ada tertulis bahwa Mesias akan mati dan dibangkitkan di hari ketiga gitu. Rifa, ada yang idiom-idiom, ada kiasan, ada. Berarti Yesus mengurangi firman Tuhan. Ya, nanti mengurangi firman Tuhan. Oh iya, dia mengurangi firman Tuhan. Ya udahlah kalau gitu, makasih jawabannya. Gini Rifa, tadi karya salibnya udah jelas ya, clear ya. Dia menebus dosa itu. Mana salib di situ? Mana salib di situ? Ih, nama-namain firman. Ternyata orang nama-namain firman. Kok nama-nama salib? Dia menganggung tulangnya. Enggak ada. Ini nama-namain firman Tuhan. Dia dosa tahu. Dia menebus dosa. Salib pula. Kamu mau menunjukkan balikan itu ayat? Kamu mau perkosa ayat? Diputer-puter dia. Iya, memperkosa ayat aku atau dia sih, guys? Dia yang menambah salib. Dia yang mana hari ketiganya? Mana bangkit di hari ketiganya? Enggak ada. 1 sampai 12 salib, nambah kustri listrik, nanti si Jones gimana? Menanggung semua. Kutuk dosa. Apa sih Pak John? Kok aku ini tuduh memelibkan aku? Aku difitnah kayak Yesus lah. Yesus difitnah jadi Tuhan. Aku difitnah membolak-balikan ayat. Padahal dia yang nama-namai kata salib di Yesaya pasal 53. Kamu membolak-balikan, bukan fitnah. Saya menuduh kamu, bukan fitnah. Karena itu jelas. Mana buktinya? Kalau nggak ada buktinya berarti fitnah, John. Tapi penebusan dosanya udah jelas. Istighfar, John. Kamu punya Roh Kudus, John. Kebenaran orang lain dia yang harus tanggung. Sakit itu dia harus tanggung. Padahal kita yang harus sakit. Nah itu kan yang jelas di ayat 53 tadi kamu baca. Saya kira cerdas, ternyata kamu kurang.
Baca coba kamu. John, sabar John. John, Dalam hidup bahasa itu Inggris memang jelas. berat. Memikul salib itu memang berat. Ya ampun. Kamu Rifa. Sabar Kamu John, berpikir sabar saya. John. Dan kamu adalah John, penyesat itu Rifa. lihat orang-orang di Dan samping kamu teman ngeliatin kamu penyesat itu, sekarang. kamu Rifa. Ya, saya bilang kamu. Nanti Ya saya akan apa bunuhlah aku dengan batu kilang, campak ke laut. Itu memang diajarkan Yesus. Apa sih John? John, kamu kenapa? Ih, John, aku tahu John hidup itu memang berat. Tapi kan Yesus bilang pikulah salib, John. Ada yang mau menanggapi lagi teman-teman? Aku miris dengan hal ini. Diskusi kita baik-baik saja loh tadi. Kenapa John? Aduh. Kenapa John terguncang? Subhanallah, Allahu Akbar. Lanjut teman-teman. Astagfirullah. Saya closing lah Uni. Closing dulu. Closing guys. Sebenarnya tidak Saya ada ya. closing deh. Karena sifat Alkitab ini yang timbul tenggelam, potong sana, potong sini, penggal sana, penggal sini, yang kadang kita sendiri umat Kristen sulit untuk menemukan kebenarannya. Mengata demikian, apakah Yesus berdosa? Nah, selama Yesus belum mensyiarkan dan memilih 12 muridnya, kita tidak tahu apakah tertulis di situ Yesus pernah melakukan dosa atau tidak. Tentu pasti ada indikasi berdosa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kan begitu, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau merujuk dalam kitab, dosa-dosa ini secara umum bisa dibagi 3 ya, seperti saya kutip. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, Yesus dulu zamannya dalam daging. Oke? Jadi sebelum Alkitab mencatat dia mensiarkan firman Allah, bisa jadi dia berbuat dosa. Atau bisa jadi dia tidak berbuat dosa. Cuman dalil di Alkitab tidak ada yang menerangkan sedikit pun, karena Alkitab timbul tenggelam, penggal memenggal. Kadang di Alkitab ekornya tidak mengetahui apa kepalanya. Nah, banyak konseling di gereja mengatakan, itu yang tadi saya baca dulu satu ayat yang tadi ya, untuk keangkuhan hidup. Di dalam Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, dari dunia, Yesus hidup di dunia secara eksplisit. Jadi belum dijelaskan bagaimana Yesus itu berdosa atau tidak, karena tidak ada Alkitab atau Alkitab sendiri yang menutupinya. Apakah Anda mempercayai kebenaran dari Alkitab? Oh, Imam Anda yang menjawab. Oke, thank you Theodore. Saya Mari closing, kita Uni. sapa. Oke, Saya closing closing, Uni. statement. Sebelum Oke, saya closing, dulu ya. setelah closing nanti saya sapa yang lain. Oke ya. Jadi gini, upah dosa, Bible sendiri mengatakan, halo pangeran sebentar. Saya closing dulu nih ya. Pagi. Jadi gini, upah dosa ini Bible sendiri mengatakan upah dosa adalah maut, dan orang yang berdosa tempatnya adalah di dalam neraka. Kan begitu ya, di dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5:22 dikatakan bahwa siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah bodoh atau dungu gitu ya. Itu adalah kata jahil. Dan di Lukas 24 ayat 25 itu Yesus mengatakan bodoh, hai kamu orang bodoh. Nah, itu Yesus sendiri mengindikasikan bahwa dirinya sudah berbuat dosa, dan tempat orang yang berdosa adalah di dalam neraka yang menyala-nyala. Itu Biblenya ayat mengatakan begitu. Terima kasih. Saya closing ya, saya ada tamu nih dari pihak aparat keamanan. Oke, jadi saya tidak seperti santri kota ya yang melihat itu dari perkataan Yesus bahwa mengatakan jahil atau bodoh ya. Tetapi saya kembali ke 720 pengkhotbah tadi, bahwa yang namanya manusia sesoleh apapun, berbuat soleh apapun, apapun kesalehannya tidak terlepas, tidak terluput dari yang namanya DOSA, dosa. Nah, sebagai seorang yang 100% manusia, yang manusianya ya, kita nggak bahas keilahiannya, seperti Uni Rifa bilang, kita pagari dulu, kita kata kunci dulu kemanusiaannya, yang adalah 100% manusia, menjalani hidup sebagai manusia. Kemudian ada indikasi juga yang tadi ada ayat-ayat gosop ya. Kalau saya bilang bukan mencuri keledai, tapi gosop ya. Gosop itu
meminjam tanpa izin, menggunakan barang orang tanpa izin, dalam istilah fikihnya ghasab, ya gosok. Ya, ada Yesus gosok dengan keledai orang atau apa itu saya nggak peduli itu. Yang pasti saya melihat dari kemanusiaannya Yesus bahwa Yesus adalah 100% manusia dan sesuai dengan firman Tuhan yang kamu kelain firman Tuhan, pengkhotbah berapa tadi ya? 7:20 tadi, bahwa tidak ada satupun manusia yang terlepas dari dosa, apalagi silsilah Yesus jelas sampai ke Adam dan Hawa. Maka saya bukan mengambil kesimpulan, tapi sepertinya ada indikasi Yesus jelas tak luput dari yang namanya dosa. Yesus yang mana? Yesus yang manusianya. Soal yang Tuhannya yaitu urusannya orang Kristen. Mana ada, kalau dari saya mana ada juga kan Tuhan berdosa, Allah berdosa, ilah berdosa, nggak mungkin. Ya, kita bahas kemanusiaannya. Demikian ya, terima kasih atas kesempatan dan juga Rum serta teman-teman Kristen. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tapi udah bagus ya teman-teman Kristen. Itu sebagian besar yang masuk ke sini ini bagus dan dewasa dalam berdialog. Saya salut. Terima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah closing statement ya. Saya belum closing statement ya. Saya belum kan tadi kan. Saya punya hak juga ya. Satu. Sebenarnya kalau dikatakan kita umat Islam menuduh, tidak mungkin kita menuduh Nabi kita yang mulia Isa alaihissalam atau Yesus atau Isoa atau Yesua atau Isus atau Isu. Ya, dulu nggak ada kata Yesus. Dulu tahun-tahun 1911 tahun 11 berapa gitu tuh Isu ya. Kami tidak mungkin menuduh Baginda mulia terkasih tercinta my sweet love Jesus, kata Pak Unggul, sebagai orang berdosa karena para nabi itu maksum. Tapi kami menunjukkan indikasi bahwa dia dituduh berdosa itu justru terdapat di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Makanya saya tunjukkan tadi argumen saya. Teman-teman saya tadi katakan ada yang mengatakan dia punya silsilah sampai ke Adam. Doktrin Kristen mengatakan tidak ada lagi yang Adam itu punya kemuliaan kepada Tuhan, anak keturunannya pasti berdosa dan dosa waris. Kemudian giliran ketika dia harus menggenapi nubuatan Raja Daud, dia punya silsilah sampai ke Adam. Giliran ada tanggungan dosa, tiba-tiba dia nggak jadi keturunan Adam. Maksudnya gimana? Terus belum lagi di dalam 2 Korintus pasal ke-5 21 dikatakan sebab dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa. Saya bawa pertanyaan kepada bapak-bapak pendeta tadi, apakah Yesus yang bukan manusia menjadi manusia bisa dikatakan manusia? Iya, dia manusia. Apakah Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa dikatakan berdosa? Tidak. Ini namanya standar standar janda. Ya, gak bagus begitu. Lalu 2 standar janda tadi. Yang ketiga adalah saya bawa dalil di mana dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 6, barang siapa yang menambahi firman itu masuk berdusta. Maka saya tuntut kalian membuktikan di dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 46 itu tertulis bahwa Yesus mengutip ayat. Kalau ayat itu tidak ada di kitab kalian di dalam kitab Perjanjian Lama, maka Yesus berdusta. Atau ada yang lebih aman, katakan saja lah ayat itu hilang, kan enak. Jadi Yesus nggak mungkin berdusta, kan kita bisa terima konsekuensinya gitu loh. Tapi kalau kalian berputar ke sana ke sini, kita akan berdebat sampai akhir zaman. Kejujuran kalian yang kami butuhkan sebenarnya. Kurang begitu kan Icut? Terima kasih. Itu saja mungkin closing statement dari saya, si Ripa yang katanya penghujat Yesus, padahal saya sangat mencintai Yesus. Dan sudah hadir saudara-saudara saya yang lain di sini. Saya sapa dulu Theodor, selamat siang. Ini adalah suara Kristen yang Islam ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Unggul dan juga Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang untuk Pangeran Arjuna, Kristen dan Muslim. Sama aja dua-duanya itu. Kristen dan Muslim. Kristen. Berarti bukan non Muslim ya? Iya sama aja. Mari kita lanjutkan diskusi. Mungkin ingin mengangkat tema yang samakah atau tema yang berbeda, silahkan. Tapi jangan membahas tentang saya. Sama aja sedikit boleh nih. Oke, silakan Ustaz Unggul, silakan dilanjut. Iya, perbandingannya Lukas 24 ayat 44 sampai 46 yang jadi bahasan tadi kan ada tertulis ya di kitab Taurat Musa, kitab Neviim dan kitab Mazmur. Apa yang tertulis? Yaitu bahwasanya Mesias akan menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata kita selidiki tidak ada tertulis baik di Taurat Musa, kitab Neviim ataupun Mazmur.
Sekarang kita bandingkan ketika Yesus dicobai oleh iblis ya, disuruh mengubah batu menjadi roti. Kemudian iblis juga berkata, bukankah ada tertulis ketika disuruh lompat dari bubungan bait Allah yang tinggi, bukankah ada tertulis bahwa malaikat Allah akan menantang engkau? Iblis ini berkata gini nih, bukankah ada tertulis bahwa malaikat Allah akan menantang engkau? Ternyata iblis jujur, tidak berdosa dia ketika mengatakan itu ada di Mazmur tuh. Sebab malaikat Allah akan menantang engkau. Sementara yang dikatakan Yesus ada tertulis di 3 kitab Taurat, Neviim dan Mazmur nggak ada. Ya kalau hal yang nggak ada di belakang ya berdosa. Standby lagi dong. Iya, terima kasih Sir Unggul. Bang Al silakan. Oh iya, sedikit nambahin kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di dalam Bible itu atau Alkitab itu sebagaimana kita bersama karena memang berasal dari sumber yang berbeda dan bahkan diadopsi dari beberapa sumber dan terus-menerus direvisi ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan situ. Nah ini kan teman-teman Oten juga sudah mengakui bahwa narasi itu bukan direct dari firman atau wahyu Tuhan, tetapi hasil buah pikiran para penulis itu sendiri. Nah, jadi di sini wajar kalau timbul kontradiksi ya. Nah, berbeda dengan nabi-nabi yang memang disepakati. Contoh kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya, yang sifatnya universal ya. Tapi penulis-penulis Alkitab itu seperti Lukas, Yohanes, itu kan hanya diakui di internal Kristen saja. Ya. Bahkan di internal Kristen pun mereka pun masih berselisih karena ada kitab-kitab yang diapokrifkan, tidak diterima begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa terjadi? Karena memang ada penyimpangan dari sisi keyakinan bahwa yang tadinya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu dia tentu saja membawa ajaran tauhid ya. Kemudian bercampur dengan filosofi Yunani ya, keyakinan-keyakinan lain gitu, sehingga menimbulkan interpretasi yang dipengaruhi oleh Yunani juga gitu. Nah ini yang menimbulkan yang membingungkan. Kadang Yesus itu dia jadi manusia, kadang Yesus itu jadi Tuhan, kadang anak, kadang Bapa ya. Padahal jelas bahwa Allah itu sifatnya laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak serupa dengan apapun yang dia ciptakan ya. Makanya kadang-kadang teman-teman kan nggak bisa jawab, teman-teman Oten. Ketika Yesus mati di kayu salib, apakah bumi siapa yang ngatur? Allah katanya. Oh berarti Tuhan bukan Yesus. Tuhan itu adalah Allah. Oh Tuhan Yesus adalah Tuhan katanya. Nah ini jawaban teman-teman juga tidak konsisten seperti kata Uniripa tadi. Jadi ketika dia dipertanyakan dengan kebenaran, maka dia berbalik gitu. Yang tadinya Tuhannya Allah sekarang jadi Yesus. Yang tadinya Yesus Allah jadi manusia. Jadi tidak konsisten di situ. Nah ini menunjukkan kontradiksi yang fatal menurut saya dalam sisi akidah ya. Nah, mungkin begitu tambahan saya. Silakan lanjutkan. Oke, kita sudah kedatangan Pangeran Arjuna. Silakan. Ya, visi misinya nih apa nih Kak Rifa? Visinya adalah supaya saya bisa menjadi seorang wanita alfa omega yang akan memberikan kemajuan terhadap negara ini, dan percayalah pilih saya menjadi RT 06. Insya Allah saya akan menjadikan rakyat ini semakin berkembang. Itu visi saya. Pilih saya. Coblos nomor Oke, kalau bahas tentang agama, sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pun nggak bakalan kelar Kak. Ya terus terang aja, pasti Tolong pilih saya untuk menjadi Ibu RT 06, biar saya bisa memajukan warga saya. Halo DNA. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim dan muslim. Muslim Karifa, muslim. Alhamdulillah muslim. Mau nanya visi misi lagi? Oke Ibu. Minumnya udah Ibu. Bismillah Karifa.
Oh bukan, kayak nanya visi misi lagi. Apalagi yang mau dibahas? Silakan. Ada yang boleh sampaikan? Iya, maksudnya tadi saya juga bingung dengan pendapat dari saudara-saudara Kristen kita, di mana kalau ditanya mengenai Tuhan seringkali berubah-ubah penafsirannya. Bisa saja itu Yesus, bisa saja itu yang mereka bilang Allah. Pokoknya Tuhannya itu diubah-ubah sesuai dengan kondisi apa yang mereka sampaikan. Itu saja pendapat saya, Krifa. Oke, jadi kita tidak gini. Kita ini adalah umat Islam yang diperbolehkan berdiskusi dengan mereka dengan cara baik bil hikmah. Kita mencoba untuk berdiskusi dan berdebat. Jadi dalam Islam itu tidak terlarang berdebat dengan mereka. Dalilnya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nanti Bang Al tuh jelasin. Ada dalilnya itu ya. Nah, Jadi ini Arifah. Karena ini saya sebentar lagi ada kegiatan, ya saya cuman sampaikan bahwa di dalam keyakinan Kristen itu mereka mempercayainya adanya Allah Trinitas, yaitu Tritunggal. Jadi kalau kita membahas tentang Yesus, itu ada di dalam Tritunggal keyakinan Kristen itu. Makanya ketika kita menanyakan tentang siapakah Allah itu, mereka akan menjawab bahwa ada Tritunggal itu, Yesus termasuk di dalamnya. Makanya ketika Yesus di kayu salib, mengakui bahwa Allah ada di sana. Aduh, Nah, dengan dalil bahwa Allah ini adalah omnipresent. Jadi ketika Pak Nelson, itu cukup Anda saja dengan teman-teman Trinitas Anda berdebat. Kami tidak ikut-ikut campur ya. Tidak, maksud saya menjelaskan tadi. Jadi Bapak Dena ini dia bingung, saya jelaskan. Di dalam keyakinan Kristen itu mengatakan bahwa dalam kepercayaan Kristen itu ada Tritunggal. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, pertanyaannya ketika Yesus di kayu salib, apakah Allah Bapa ada di sana? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Karena Allah Bapa sudah ada. Eli lama sebaktani. Bapak pergi ninggalin Yesus. Iya. Itu makanya saya bilang tadi, Allah Bapa tidak ada di sana. Kalau Allah Bapa ada di sana, maka kiamatlah sampai semua orang di situ akan mati. Oh, oke ya. Oke. Iya, makanya kalau kata Don Free, teman aku Kristen juga dia, ada roh esensial, ada roh ekonomikal. Roh esensial itu roh yang ada dalam diri Yesus. Roh ekonomikal roh Allah Bapa. Iya, beneran sih Don Free. Gitu. Nggak percaya. Don Free bilang gitu. Oke, kita sapa dulu Pak Tolong. Pak Tolong. Oh, lanjut aja dulu, Mbak. Lagi ada tamu saya. Saya di sini dulu sebentar. Muslim dan Muslim? Muslim, Pak. Muslim ya? Muslim, Mbak. Muslim. Oke. Jadi begini. Ya, sarapan kita semua ini. Ya. Udah makan ini semua. Ya, pertama kita sudah membahas satu tema dan kita sudah sama-sama menunjukkan bagaimana sebenarnya kita mampu loh hadirkan diskusi yang sehat walaupun netizen kita kebakar asmara di bawah, tidak apa. Mari kita cium kudus mereka. Yang penting saya mau ke depannya room saya itu jauh lebih baik lagi karena saya pengen walaupun kita berdiskusi tapi kita masih bisa saling bertolerir, bukan menghormati ya kalau saya, tapi membiarkan. Karena saya tidak mungkin menghormati orang yang menyembah manusia lah. Tapi ketika saya tidak menghormati bukan berarti saya melawan kalian untuk tidak menyembah kepada Tuhan kalian. Tapi saya membiarkan kalian. Itu urusan kalian. By personal business. Tapi urusan aku adalah membuka room diskusi untuk menambahkan wawasan. Kalau seandainya ada yang kejang-kejang dan marah, ya itu mah derita lu. Oke. Baik, Sastra Setepu, ada yang mau sampaikan? Iya. Ya, aku ini kan mau bertanya. Nah, kalau menurut ajaran Islam itu, ya kalau jalan lurus katanya itu di situ siapa di Al-Quran, Mbak?
Yang ayat mana tuh Pak? Jalan lurus yang siapa itu? Pasti di Jukrub 61. Ya, kalau Jalannya di itu. Kristen kan cuman kalau di Kristen kan cuman Tuhan Yesuslah jalan lurus itu. Jalan lurus di Kristen mana itu tuh? Tunjukkan dalil dalam Kristen bahwa Yesus adalah jalan lurus. Nah, kalau di Islam, kalau Yesus itu Bukannya ada namanya 3 jalan. Anda Di sudah dalam baca Kristen ayatnya ada nggak? 3 jalan. Anda sudah baca ayatnya? DNA sebentar. Anda sudah baca ayat yang Anda mau pertanyakan ke kami belum? Kalau nggak kami yang ngajarin Anda. Kalau Belum, diajarin jangan nakal ya. Belum, Maksudnya gini loh, makanya- kalau diajarin jangan sosok bantah. Karena nggak ngerti apa-apa. Berarti nggak ngerti apa-apa kan? Kita ajarin boleh ya. Coba. Baik, diam ya. Silakan Bang Al. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang kita kalau sholat itu senantiasa dalam Islam itu disuruh berdoa kepada Allah untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya sebenarnya jalan yang lurus itu kita udah tahu, yaitu udah dijelaskan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Tapi kemudian dalam Al-Quran dirincikan lagi penjelasan itu. Jalan yang lurus itu apa? Jalannya para anbiya, para nabi. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang gugur dalam memperjuangkan agama para nabi. Wasiddiqin, kemudian orang-orang yang jujur, ya orang-orang yang komitmen gitu, dia jujur gitu. Wasiddiqin, jadi orang para suhada, wasiddiqin, mereka itulah orang-orang yang menepati janjinya. Jadi yang pertama itu adalah jalan para nabi di sini dijelaskan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa dalam konsep Islam semua para nabi itu adalah satu kesatuan. Mereka membawa pesan yang sama dari Allah, dari Tuhan, agar manusia hanya mempertuhankan Allah saja, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Semua nabi sama, tidak terkecuali Yesus ataupun Nabi Isa. Karena itu dalam Al-Quran ada beberapa surat bahkan yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, ini jalan yang lurus, jalan yang pertama. Ketika kita mengikuti jalan-jalan ini, maka kita satu, artinya kita sama. Walaupun mungkin dulu ada Yahudi ya, bukan Yahudi, maksudnya ada pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Daud, ya, pengikut Nabi Ibrahim, Nuh dan sebagainya. Tapi itu dalam konsep Islam, ajarannya semua sama sebenarnya. Ajarannya sama, yaitu tauhid, mengajak menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan. Nah, adapun kenapa ada kemudian perbedaan-perbedaan? Nah, ini kembali lagi bahwa perbedaan itu terjadi karena memang penyimpangan Poinnya manusia itu, daripada Ustadz, siapakah jalan akidah lurus atau gitu, nilai Ustadz? akidah tauhid itu sendiri. Jadi ketika manusia jauh dari tauhid, maka dia akan melakukan kemusyrikan. Apa itu kemusyrikan? Yaitu menyembah ada Tuhan selain Allah itu. Jadi itulah poinnya. Jadi jalan yang lurus itu tadi jalan para nabi, wan nabiin, wasyuhada, wasiddiqin, ya. Ya, kalau jalan sastra, lurus ya. kita balik Jalan lurus itu adalah kalau dalam konteks yang sekarang adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengikuti jalan ya dalam konteks sekarang ya. Nah, dalam konteks sebelum datangnya Rasulullah, ya tentu Nabi Isa jalan yang lurus. Sebelum datangnya Nabi Isa, tentu Nabi Daud. Sebelum datangnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan begitulah seterusnya sampai Nabi Adam. Begitu. Jadi nabi-nabi itu bukan ada Tuhan, dibilang, tapi dia adalah membimbing manusia kepada jalan Tuhan. Begitu Mas. Ya, saya rasa cukup Bang Al. Sastra, tunggu. Sastra si Tepu, sabar. Sebenarnya kami tidak masalah ya bahwa Yesus itu adalah jalan. Iya. Pertanyaan saya, bentar. Sastra, pertanyaan saya. Kamu nyembah jalan kah? Bukan, maksudku Nabi siapakah yang pernah dia sebutkan akulah jalan lurus katanya gitu. Akulah jalan lurus. Gini, kalau di dalam Bible akulah jalan kebenaran, Al-Quran tidak mesti harus sama seperti kata-kata di dalam Bible. Contohnya gini, di dalam Bible itu ada kata-kata kelamin yang sebesar punya kuda, pancarannya seperti punya keledai. Tidak mungkin harus sama juga di Al-Quran tertulis begitu. Ya kalau kata-kata Isa mengatakan dia jalannya lurus, kami percaya kok.
Tapi kalau kamu minta Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad cukup berkata bahwa dia adalah Rasul dan utusan menurut pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Jadi itu cukup buat kamu. Karena yang namanya Ada satu Mbak. Silakan Nah, Bang ada Al, satu langsung dalam poinnya saja, Al-Quran. Bang Al. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran itu, kul tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, kata Rasulullah, ikutilah aku. Kata Rasulullah gitu. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Dan pernah satu ketika Umar bin Khattab itu membawa Taurat, itu Rasulullah marah dan beliau mengatakan kalau Musa masih hidup, dia pasti menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Jadi begitu nih. Nah, saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan lagi ya. Mbak Rifa. Sabar, saya lagi nambahin ini. Kamu Iya, kan itu ngerti ya? tadi Tunggu dulu, saya mau menambahkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Mau tahu ayatnya? Nih, ayatnya nih. Ayatnya nih. Mbak Rifa, ini saya tolong yang bicara, Mbak Rifa. Bentar dulu. Oh, tolong sabar dulu, aku lagi sama si Satra. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Gitu, cenah, ya. Nah, kalau Nabi Isa itu adalah jalan dan kebenaran. Pertanyaan saya, Sastra, kamu nyembah jalan nggak? Kamu nyembah jalan atau nyembah tujuan? Nah, itu. Ya, nyembah Yesus. Karena Yesus kan cuma jalan. Kalau menurut kepercayaan, berarti kamu cuma nyembah jalan ya, bukan tujuan ya? Hanya melalui Yesus lah. Iya, Yesus kan cuma jalan, bukan tujuan. Dia adalah jalan menuju ke Papa. Kenapa kamu gak nyembah Papa aja, menyembah jalan? Kami nggak mau nyembah jalan, kami cuma mau nyembah tujuan aja. Betul Uni. Ya? Jadi bedakan antara sarana dan prasarana serta tujuan. Itu dalam konteks bahasanya sudah beda. Sarana, prasarana, tujuan itu beda. Ya, kalau jalan itu sarana, ya, misinya prasarana, tujuan itu ya visinya gitu. Nah, karena menurut keyakinan kami, tanpa melalui Yesus tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Intinya tanpa melalui jalan tidak sampai ke tujuan. Nah, kami melalui jalan itu kok. Siapa bilang kami nggak lalui jalan itu? Intinya kami percaya kepada Nabi Isa sebagai Rasul dan utusan Tuhan. Kenapa tadi kamu bilang kok sampai tujuan, langsung tak sampai tujuan? Nah, yang kan kami kamu ngomong sembah, gitu. Kak, kami kan menyembah bukan jalan, harus jalan dulu Di kan. dalam Islam juga Iya, jalan itu bukan disembah, Kak, tapi dipijak-pijak, Kak, jalan itu, Kak, dijalani, Kak, bukannya Ya disembah. ampun. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Betul. Hello. Iya betul kan? Maka dari itu Bukan disembah. Tapi bukan, dijalani, dipijak-pijak, Kak, dipijak, Kak. Pijak-pijak maksudnya gimana? Kakak jalan, kalau jalan buat apa? Buat kakak junjung tinggi jalan. Kakak Sekarang pijak saya lah tanya jalan. kamu kalau ke aula sana tuh, kamu langsung terbang ke aula gitu atau kayak gimana? Enggak lah, saya mengenal Allah dari perantaranya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begini. Ya, sekarang kamu langsung ke aula sana, tidak melalui enggak, melalui Nabi Muhammad, saya kenal atau Allah. berbuat ini harus sengsara gitu, gini, langsung ke aula gitu. Melalui Nabi Muhammad. Langsung Makanya mengenal percaya. Allah. Makanya Oke, kita percaya. gini, Mbak Cika, begini Mbak Cika. Kalau di dalam Islam, Allah itu menyampaikan pesannya, dia tidak perlu menjelma menjadi manusia. Nah, kalau di dalam Kristen, pesannya itu kan menjelma menjadi Allah itu menjelma menjadi manusia untuk menyampaikan pesan. Nah, itu bedanya. Kalau dalam Islam, Allah itu menyampaikan pesannya lewat nabi. Dan nabi itu penyampai pesan, dia bukan Tuhan itu sendiri. Begitu. Saya kan Karena banyak orang yang tidak percaya sama kakak, Allah, makanya Tuhan. Kak, maaf Tuhan Kak, dengan segala hormat Kak.
dengan segala hormat Kak, mohon maaf dengan segala hormat, saya mau membacakan satu ayat suci kepada Kakak, 1 Korintus pasal 14 nomor 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan haruslah berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Kakak jangan banyak bicara Kak, kakak turun aja Kak, nggak boleh Kak di 1 Korintus pasal 14:34 Kak, serius, nih baca deh. Betul Terus Kak, nggak kenapa boleh kak? Kak. Terus kamu kenapa kamu bicara juga Kalau buka aku kan live? aku nggak percaya sama Korintus ini. Aku kan muslimah boleh jadi pinter, boleh jadi ulama, boleh jadi Ya, dokter, kita juga mau jadi pintar. Siapa yang Boleh dia, Ya Mbak. ampun. nggak boleh Kak. Ini 1 Korintus pasal ke-14. Boleh dia, Mbak. Dia botak, Mbak. Kalau botak boleh bicara, Mbak. Iya. Dengar. Ya Iya kan, ampun, ini botak kamu tuh salah botak kakak pemahaman kan. kamu. 1 Korintus itu di mana Kak? Gak boleh bertemuan jemaat. Jadi Kami lagi kalau kamu bertemuan ngomong-ngomong- jemaat nih Kak. Jemaat-jemaatnya Tuhan sedang menginjili kami. Kakak nggak boleh banyak bicara tuh, berdiam diri tuh. 1 Korintus 14:34 tuh. Memangnya ini orang Injil yang ada di sini. Itu Nelson Theodore orang Kristen, si Sastra orang Kristen, si Tolong orang Kristen. Masa kamu ngomong-ngomong agama, Kakak maksudnya jangan banyak ngomong-ngomong bicara, kita? Kakak berdiam diri Kak. Nggak boleh Kakak. Ya tuh. ampun. Gimana, Kak Cika? Berarti Gimana, kamu Kak Cika? enak-enaknya buka Kak live Cika terus pertegas dulu, ngomong-ngomong apa? kita gitu. Saya kan muslimah, boleh. Kak Cika, benar. Di Oh, dalam iya. Islam juga itu dijelaskan bahwa umat Islam juga merukuni, rukun Islam itu ada di situ, Isa Al-Masih, Kak Cika. Oh paham itu. iya. Nah, Iya, bukan makanya tadi kan kamu mendengarkan ngomong. sabda dari para Kita rasul-rasul sembahnya di Kristen. sembahnya Nih, jalan. gua buktinya Jalan kenapa mana yang kita begini. sembah? Kamu nih Mbak Cika salah otaknya tidak paham. Mbak bermain. Cika, dengarkan baik-baik yang dikatakan Mbak Rifa. Tadi kan ini dia melogikan sederhana supaya Mbak Cika mudah menangkapnya. Dikatakan tadi bahwa jalan itu adalah sarana. Sedangkan tujuannya bukan jalan itu sendiri, Mbak. Kita misalnya mau ke pasar lewat jembatan. Jadi pasar itu sama jembatan nggak sama. Kita tujuannya ke pasar, ke Mbak Cika nih di pasar. Sedang kita lewat jembatan. Nah, jembatan itu kan sarana, prasarana. Nah, begitu juga jalan itu, seperti Yesus itu kami dalam Islam memahami sebagai jalan. Sedangkan dia bukan tujuan itu sendiri, dia jalan yang menyampaikan kita kepada tujuan, begitu. Nah, bukan tujuan. Begitu, Mbak. Jadi Kak Cika jadi bukan paham. jalannya yang disembah. Kak Cika Kalau tidak ada jarak, kalau Coba tidak ada Kakak- jarak nggak ada tujuan gitu Kakak, kan? kasih si Sastra dulu Kak. Sastra mau ngomong. Adakah pernah seorang nabi mengatakan akulah jalan lurus? Katanya selain Nabi Ada yang Isa? lebih hebat lagi, boleh nggak saya sampaikan? Ada seorang nabi yang lebih hebat perkataannya. Yesus mah belum apa-apa, cuman bilang akulah jalan, bukan, dia tidak pernah bilang akulah Allah Bapa. Cuman bilang akulah jalan. Apa hebatnya coba dibanding Musa berkata, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Lebih hebatan Musa. Dia bilang bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa kamu nggak nyembah Musa? Enggak lah, beda lah itu. Kalau Lah nabi katanya kita- ada nggak seorang nabi yang berkata Enggak. kalau cuma sekedar jalan itu nggak ada hebat-hebatnya. Allah Dia cuma kan ngaku memang jalan bilang, doang, bukan ya ada Tuhan. Musa berkata dia adalah aku. Aku adalah aku yang lebih hebatan Musa. Kenapa nggak sembah Musa? seorang pun tidak akan bisa ke surga tanpa melalui Nabi Isa. Betul. Kalau tidak percaya Nabi Musa adalah nabi, maka tidak masuk surga orang Islam. Betul. Nah, ucapan Yesus itu betul, gak ada yang salah. Tapi itu untuk manusia pada zaman Yesus. Tapi pada zaman setelah Yesus, ya tentu nabi berikutnya estafet kan sifatnya. Nabi itu Keluaran 34 nih. estafet. Nih, Keluaran 34 nih. Lebih hebatan Musa lah. Apa Yesus cuma bilang jalan-jalan doang? Hebatnya coba. Contohnya begini, saya kasih logika lagi sekali ya. Kita punya rumah nih, ya rumah kita nih. Kalau kita mau masuk, pasti kita bilang inilah satu-satunya pintu depan. Memang betul, karena itu di rumah kita pada saat itu. Tapi waktu zaman bapak kita kan pintunya berbeda. Nah begitulah dia. Tapi itu sama-sama tujuan untuk masuk ke dalam rumah itu, kan begitu. Jadi begitu logikanya bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Ini nih, kami tidak mempermasalahkan ayat itu ya. Bagi kami jalan bukanlah Tuhan ya.
Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Siapa yang disuruh Tuhan berkata? Musa kan? Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Lah Musa disuruh menyampaikan perkataan Tuhan kok sama seperti Nabi Muhammad yang berkata, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya wajar kalau Yesus berkata akulah jalan, bukan akulah Tuhan. Apaan? Akulah jalan doang, apa hebatnya coba? Karena Yesus walaupun dia mengaku sebagai Allah Bapa pun tetap aja tidak sah menjadi Tuhan. Kenapa? Karena kata Yesus begini. Ini kata Yesus nih. Ini kata Yesus nih, bentar. Kata Yesus tuh begini. Tuh kata Yesus tuh begini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus cuma menyampaikan firman Tuhan. Kalaupun dia berkata aku ada Allah, tapi nggak ada juga dikatakan dia Allah. Noise sastra noise. Ya kurang lebih begitulah sastra ya. Apalagi yang menyampaikan sastra. Sastra ini main rekam ini Ya siapa lagi? Ada lagi? Kalau nggak aku mau close ini room ini karena aku mau pergi buang-buang duit dulu. Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Ya oke, pailah shopping Umi. Uni. Bukan, aku mau live sama anak-anakku sama suami aku nanti bentar lagi. Oke, saya izin turun duluan ya semuanya ya. Biar Oten langsung teman-teman semua. meriang Terima sakit kasih gigi, atas Oten. kesempatannya. Semoga satu saat bisa ketemu lagi. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo, assalamualaikum. ya, lagi ke kamar mandi tadi. Ya, assalamualaikum. Ya, lagi ke kamar mandi tadi. Udah selesai, capek aku diskusi sama kalian dah. Noise pula lagi. Nota. Nanti kalau aku tunjukkan kebahagiaanku, Oten pada sakit gigi loh. Theodor, nggak mau aku. Uni tuh mau pamer sama Oten, tapi takut Oten sakit gigi nanti. Kalau nengok Uni nangis kan mereka seneng kan. Kalau Uni tengokkan kebahagiaan dengan keluarga nanti Oten meriang. Kasihan Uni nanti. Udah ya, Lucy. Aku close dulu room ini ya. Ntar Oten malaria. Baik semua. Itulah tadi diskusi kita yang cukup santun, cukup berhikmah, tidak ada penghujatan walaupun ada beberapa orang-orang yang agak sedikit terpancing emosi. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jangan sampai kita ini menuhankan Tuhan yang digantung makhluk, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang makhluk bergantung kepadanya. Bukan Tuhan yang diciptakan, tapi Tuhan yang menciptakan. Bukan Tuhan yang mengantuk dan mati, tapi Tuhan yang jangankan mati, mengantuk pun tidak. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayo Theodor, ulangi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.